Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa tukhfi suduri wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mab'utsun. Amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia, semoga panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat salam moga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, untuk kita orang semua yang turut dan taat kepada ajaran dan benar. Pertama-tama marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada saat ini kita masuk dalam suasana memperingati tahun baru Islam atau tahun Hijriah yang melalui mimbar apabila kita membahas selintas asal mulanya terjadinya tahun baru Islam. Ketahuilah bahwa asal mulanya ada tahun baru Islam, yaitu tahun Hijriah. Itu ialah dengan adanya suatu peristiwa penting dalam Islam, yakni hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya dari kota Mekah ke Yathrib atau yang disebut kota Madinah. Suatu peristiwa perjuangan puncak yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dengan harapan baru agar dapat melaksanakan perintah Allah yang sempurna mungkin. Melihat tujuan hijrah yang demikian, suci membentukkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, peristiwa tersebut ditetapkan sebagai hitungan permulaan tahun baru Islam, yang hingga saat ini sudah beberapa ribu tahun lamanya yang dihitungkan hijrah tahun Hijriah oleh kaum muslimin yang berbahagia. Adapun asal usul terjadinya hijrah itu adalah karena kaum kafir dan musyrikin kehilangan akal ketika mengetahui bahwa pengikut Nabi Muhammad SAW semakin berkurang dengan disakiti dan dianiaya oleh kafir-kafir Quraisy, makin meluas dan bertambah-tambah sehingga akhirnya mereka sengaja akan membunuh pimpinan umatnya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada
suatu hari mereka mengadakan permusyawaratan di gedung Darul Dakwah, yaitu sebuah tempat permusyawaratan. Mempersoalkan pertemuan itu dengan akan memboikot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Muhammad harus ditangkap dan dipenjarakan. Kedua, Muhammad harus diusir dari kota Mekah. Ketiga, Muhammad harus dibunuh. Dan ketiga macam tindakan kafir-kafir yang dapat menyebutkan yang ketiga yaitu Muhammad harus dibunuh. Setelah disepakati, timbullah masalah yaitu bagaimana cara membunuh dan dilaksanakannya. Sebab bagaimanapun keluarga Muhammad pasti akan menuntut atas kematiannya. Di tengah-tengah ramainya persengketaan antara Abu Jahal sebagai pemimpin mereka yang menunjukkan suatu cara yang dianggap paling tepat. Masing-masing kabilah memilih seorang pemuda yang kuat dan tangguh, berani, orang yang akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, seluruh kabilah harus bertanggung jawab terhadap kematian Muhammad. Namun rahasia itu akhirnya sampai pula kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30 yang berbunyi, Fa'id yang kuru bikalladzina kafaru liyusbituka wa yaktuluka wa yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Surat Al-Anfal ayat 30. Dan yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, dalam kondisi yang kurang menguntungkan, banyak para sahabat yang meninggalkan kota Mekah berlindung ke kota Habsyi dan Madinah. Tinggal beberapa orang, ialah Rasulullah, Abu Bakar, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka orang lain sudah berhijrah ke kota Habsyi dan ke kota Madinah. Tapi Rasulullah pada satu malam tanggal 4 Rabiul Awal ke-13 dari kenabian Rasulullah, terjadi pengumpulan atau blokade oleh pemuda-pemuda kafir di rumah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengepung rumah Nabi akan dibunuh dengan pemuda-pemuda orang-orang kafir itu. Tapi siasat
hijrahlah Rasulullah ke Gua Hira. Ali bin Abi Thalib ditugaskan menunggu di rumah, tidur di kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dan Abu Bakar menemani perjalanan Nabi dan berlindung di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Kontak komunikasi antara Mekah dan Muhammad disampaikan oleh putra Abu Bakar, yaitu Abdullah, dan perbekalan makanannya oleh putra Abu Bakar, yaitu Asma. Pengiriman minum susu telah oleh bujangnya Abu Bakar, Amin bin Fuhairah, dengan mengembala kambing di depan Gua Sur, sehingga peristiwa ini diliputi di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, faqad nasarallahu idza akhrajahul ladzina kafaru ya aniyasnain idhuma di ghori idyaqulu li syahidihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anjalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam taroha. At-Taubah surat 40. Maka sesungguhnya Allah telah menolong Muhammad ketika orang-orang kafir mengeluarkan dari kota Mekah, sedang dia seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam Gua Hira. Di waktu dia berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau berduka cita, sungguh Allah bersama kita. Kemudian Allah menumpahkan ketenangan dan ketentraman, dikuatkan bala bantuan tentara yang kamu tidak melihatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang berbahagia, setelah keadaan tenang, orang-orang kafir telah meninggalkan kepungan Nabi Muhammad. Berdua dengan Abu Bakar keluar dari Gua Sur menuju kota Yasrib, 3 mil jaraknya, atau kota Madinah 3 mil jaraknya. Tanda tepat pada waktu Abdullah bin Uqayyah tiba pula di tempat tersebut dengan membawa 2 ekor unta yang dipersiapkan untuk kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menuju kota Madinah. Perjalanan tersebut ditempuh selama 8 hari, dari tanggal 4 sampai tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 Hijriah, tahun 13 kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengenang peristiwa tersebut, setelah sampai Nabi mendirikan monumen perjuangan, yaitu mendirikan Masjid Quba yang didirikan berasaskan takwa dan lahiriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kaum muslimin. Di kota Madinah dikenal sebagai kaum Ansor dan disambut mereka dengan gembira oleh para seniman dengan nasib
yang terkenal ialah pola al-badrun alaina min syariatil wada wajib syukru alaina mada alillahi ayuhal mabmusyukina jika bila ambil muto telah muncullah bulan purnama dari Saniyatil wada wajib bersyukur bagi kami sebagai selagi masih ada yang menyerukan kepada Allah. Wahai yang terus kepada kami engkau datang membawa perintah untuk kami taatkan. Masih dalam muslimin yang berbahagia, setelah Nabi menetap di Madinah, kemudian nama kota ini diganti oleh beliau menjadi Madinatul Munawwarah dan sering disebut Madinatul Nabawi, artinya kota kenabian atau Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar. Serta dari kota inilah pusat pertama kali Islam berkembang menjangkau ke semuanya pelosok di dunia. Sekian kira-kira pada bulan Muharram itu memang banyak yang bersejarah, seperti Adam bertemu di padang Arafah, seperti Nabi Nuh belayar, seperti Nabi Ibrahim didinginkan api, dan sebagainya para nabi yang sudah diriwayatkan oleh Al-Quran dan sunnahnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Pak Ustaz Jaja yang telah menjelaskan kepada kita sejarah tentang hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah yang akan terima kasih atas Pak Ustaz Jaja yang telah menyampaikan kita tentang peristiwa terjadinya bulan 1 Muharram atau tahun baru Islam. Berakhirnya Pak Jaja di sini, berakhir pula ceramah atau kultum kita pada pagi ini. Akhirul kalam